Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Bab 481 menemukan pintu masuk. Hu Mingrui dan Nie Tianming duduk di kedua sisi. Semuanya, kalian pasti tahu apa yang terjadi 1 jam yang lalu ketika Rizka Yeti, pemimpin keluarga Yeti kami, ditangkap karena diduga menggelapkan stempel resmi perusahaan dan mentransfer sejumlah besar properti perusahaan tanpa izin. Masalah ini berdampak besar pada keluarga Yeti kami, dan telah menyebabkan banyak pemegang saham tidak mempercayai keluarga Yeti kami dan memengaruhi saham Yeti, jadi saya pergi ke biro kota untuk berdiskusi dengan Presiden. Untuk pengembangan grup Yeti di masa depan, Presiden telah mentransfer semua saham grup Yeti atas namanya kepada saya, dan biarkan saya mengambil alih posisinya untuk mengelola grup Yeti dan menstabilkan hati rakyat Yeti. Songming Yeti melirik semua orang yang hadir dan berkata. Begitu kata-kata Songming Yeti jatuh, seluruh ruang pertemuan serasa meledak, kebanyakan orang berbisik dan berdiskusi. Bagaimana ini mungkin? Presiden dianiaya, bagaimana dia bisa melakukan ini? Qiu Yuing segera berdiri, menatap Songming Yeti dengan tidak percaya. Ini adalah dokumen pengalihan saham yang ditandatangani oleh Presiden sendiri. Apakah menurut Anda saya berbohong? Songming Yeti mengeluarkan dokumen dan mendorongnya, dan dokumen itu meluncur di depan Qiu Yuing. Ketika Qiu Yuing mengambil dokumen itu dan melihatnya, ekspresinya berubah. Apakah kamu percaya sekarang? Songming Yeti berkata dengan suara yang dalam. Bagaimana ini bisa terjadi? Melihat tanda tangan Rizka Yeti di surat transfer, mata Qiu Yuing dipenuhi rasa tidak percaya. Yuing, yang lain tahu bahwa surat transfer itu benar, dan mereka semakin bingung untuk sementara waktu. Karena ini yang dimaksud Presiden, kita harus menghormati pendapatnya. Lagi pula, dengan situasinya saat ini, dia tidak bisa lagi mengelola perusahaan. Sangat bijaksana bagi Tuan Yeti untuk menjadi presiden baru. Mari kita semua mengucapkan selamat Tuan Yeti atas promosinya menjadi presiden baru keluarga Yeti. Tepuk-tepuk. Hu Mingrui mengambil kesempatan untuk berbicara dan segera bertepuk tangan. Selamat kepada Tuan Yeti karena telah dipromosikan menjadi presiden baru keluarga Yeti. Kemudian Nie Tianming juga berbicara dengan tergesa-gesa dan juga bertepuk tangan. Untuk sesaat, kebanyakan orang di ruang konferensi bertepuk tangan setuju, hanya Qiu Yuing yang terlihat sangat jelek, dan matanya terus berkedip. Melihat pemandangan ini, Songming Yeti menunjukkan senyum dingin dan sombong, dan ekspresi kegembiraan muncul di wajahnya, tetapi dia tidak menyadari tatapan sinis di mata Hu Mingrui. Di ruang interogasi biro kota, Rizka Yeti duduk di kursi interogasi dengan ekspresi sedih di wajahnya, kosong. Tubuh Fanya Valona tiba-tiba muncul di sini, dan berjalan ke arah Rizka Yeti. Nona Yeti, bagaimana Anda mengaku bersalah begitu cepat? Masih banyak keraguan dalam kasus ini. Terima kasih atas kebaikanmu, tapi aku tidak punya pilihan lain. Untuk keluargaku, aku hanya bisa melakukan ini. Rizka Yeti menunjukkan ekspresi sedih. Hei, kemana perginya Daniel Bastian? Dia tidak muncul pada saat kritis. Jika kamu mengaku bersalah, kamu bisa menghabiskan sisa hidupmu di penjara. Fanya Valona mengerutkan kening, dan menatap Rizka Yeti dengan ekspresi serius. Mungkin dia tidak punya takdir. Sosok Daniel Bastian muncul di benak Rizka Yeti, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya. Daniel Bastian tidak jelas tentang apa yang terjadi pada Nyonya Yeti. Saat ini, dia, Mo Shuqian, dan lainnya mulai mencari lokasi mausoleum berusia 1000 tahun di Gunung Tianlong. Meskipun dia tahu bahwa makam itu ada di sini, tetapi area Gunung Tianlong terlalu luas, tidak mungkin menemukan lokasi makam dengan mudah. Mereka mencari selama 4 atau 5 jam, tetapi mereka masih tidak menemukan apa-apa. Daniel Bastian tetap membuka mata peramalnya, tetapi dia juga tidak menemukan apapun, dan dia tidak menemukan mausoleum sama sekali. Kita tidak bisa melakukan ini, Gunung Tianlong terlalu besar, bahkan jika kita mencari selama 3 hari 3 malam, kita mungkin tidak dapat menemukannya. Daniel Bastian bersandar di pohon dan menatap Mo Shuqian yang sedang berbicara di sampingnya.
Mata Mo Shuqian berkedip, berpikir ke dalam. Tuan Bastian, keluarkan piringan Blue Stone Anda. Beberapa menit kemudian, Mo Shuqian menatap Daniel Bastian dan berbicara. Apa yang ingin kamu lakukan? Ingin merebutnya. Daniel Bastian melengkungkan bibirnya, menatap Mo Shuqian dan kelima orang itu dengan waspada. Tentu saja tidak. Saya ingin menggabungkan 5 cakram Blue Stone ini lagi untuk melihat apakah saya dapat menemukan pintu masuk mausoleum. Kata Mo Shuqian. Oh. Daniel Bastian mengangguk, dan mengeluarkan 2 cakram Blue Stone, lalu Mo Shuqian mengeluarkan 3 cakram Blue Stone yang tersisa dari tubuhnya dan menggabungkannya menjadi 1. 5 cakram Blue Stone digabungkan lagi, dan cahayanya langsung berkedip. Ada instruksi, ikuti aku. Melihat cahaya pada cakram Blue Stone, Mo Shuqian berkata dengan kilatan cahaya di matanya, lalu dia bergegas maju. Daniel Bastian, Tang Shengyi dan 5 pria berbaju hitam saling berpelukan erat. Ikuti di belakang Mo Shuqian. Setelah berjalan lebih dari 10 menit, Daniel Bastian dan yang lainnya mengikuti Mo Shuqian ke aliran gunung yang tersembunyi, dikelilingi oleh pepohonan, dengan dinding gunung yang ditumbuhi rumput liar di satu sisi. Tidak ada apa-apa di sini? Tang Shengyi melihat sekeliling dengan bingung. Menurut petunjuk cakram batu biru, ini seharusnya menjadi pintu masuk ke Diling. Diling ada di sini. Mungkin ada beberapa mekanisme, semua orang mencarinya. Mo Shuqian melihat sekeliling dan berbicara. Tolong simpan kembaliannya. Daniel Bastian tiba-tiba mengatakan sesuatu, dan berjalan menuju tembok gunung di depannya. Jumlah? Sesaat, Mo Shuqian dan yang lainnya memandang Daniel Bastian. Daniel Bastian berjalan ke dinding gunung, meraih tempat tinggi di atasnya dan menekannya tiba-tiba, dan tiba-tiba terdengar suara gemuruh. Kemudian sebuah batu besar di sebelahnya tiba-tiba bergetar, lalu perlahan menjauh, memperlihatkan lubang yang gelap dan dingin. Melihat pintu masuk gua, kedua wanita dan 5 pria berbaju hitam itu menatap Daniel Bastian dengan heran di mata mereka. Bagaimana Anda tahu tentang lembaga ini? Mo Shuqian menatap Daniel Bastian dengan ekspresi terkejut. Karena aku pintar. Daniel Bastian tersenyum, dia dapat menemukan organ ini dengan begitu cepat. Tentu saja itu karena matanya yang peramal telah memindai semuanya di sini, dan tidak ada tempat persembunyian untuk organ apapun di depannya. Mendengar kata-kata Daniel Bastian yang tak tertahankan, ekspresi Mo Shuqian sedikit aneh. Oke, sekarang kamu sudah menemukan pintu masuk ke Diling, ayo masuk. Daniel Bastian mengucapkan sepatah kata pun, dia memasuki pintu masuk gua, dan orang-orang lainnya masuk satu demi satu. Memasuki gua, di dalamnya gelap gulita, memancarkan suasana dingin. Daniel Bastian dan yang lainnya mengeluarkan senter yang telah mereka siapkan sebelumnya, dan berjalan maju sesuai dengan cahaya. Awalnya, Daniel Bastian ingin menggunakan mata peramalnya untuk memeriksa mausoleum terlebih dahulu, tetapi dia menemukan bahwa mata peramalnya benar-benar ditekan oleh kekuatan yang tidak dapat dijelaskan di dalamnya, dan tidak dapat berfungsi sama sekali, dan hanya dapat melihat situasi dalam jarak puluhan meter di sekitar. Bab 482 masuk Diling. Gua semakin jauh ke bawah. Pada saat ini Daniel Bastian merasa bahwa mereka telah menembus puluhan meter di bawah tanah, dan embusan napas dingin mengalir ke wajah mereka, membuat orang gemetar dan merasakan ketakutan yang tak dapat dijelaskan. Tetapi di orang-orang di lapangan semua orang seni bela diri, jadi tentu saja mereka tidak akan memiliki rasa takut. Akhirnya, setelah berjalan selama puluhan menit, mereka melihat sebuah gerbang batu yang sangat besar. Gerbang batu tersebut memancarkan perubahan kehidupan yang abadi, dan sepertinya telah mengalami sejarah yang panjang. Di gerbang batu, melihat kelima alur tersebut, Mo Shuqian melangkah maju dan memasukkan kelima cakram Blue Stone ke dalam alur tersebut. Boom! Terdengar raungan keras, dan cahaya yang menyilaukan meletus dari seluruh Shimen, dan kemudian bergetar hebat. Shimen perlahan bergerak ke arah kedua sisi, dan embusan napas yang sangat dingin menghampiri. Ayo! Hati-hati! Daniel Bastian tiba-tiba berteriak, bergegas dengan langkahnya, dan mengelak ke samping sambil memeluk tubuh Mo Shuqian. Memanggil! Memanggil! Memanggil!
Angin kencang terdengar, disertai dengan panah hitam tajam yang ditembakkan dari gerbang batu. Anak panah dari panah ini semuanya bersinar dengan cahaya biru redup, jelas terkontaminasi dengan racun. Satu anak panah dapat membunuh seseorang. Daniel Bastian memeluk tubuh Mo Shuqian dan bersandar ke dinding di satu sisi, sementara Tang Shengyi dan 5 pria berbaju hitam dengan cepat menghindarinya. Panah ditembakkan dari gerbang batu, dan semuanya tertancap di tanah dan dinding. Jika panahnya sedikit lebih lemah, mereka mungkin ditembakkan ke sarang lebah. Saat anak panah berhenti menembak, semua orang menghela nafas lega. Bisakah kamu membiarkan aku pergi dulu? Pada saat ini, suara Mo Shuqian yang agak pemalu terdengar. Daniel Bastian bereaksi, dan sedikit malu saat mendengar kata-kata Mo Shuqian. Karena Daniel Bastian memeluk Mo Shuqian dari belakang, dan apakah tangannya sengaja atau tidak sengaja menutupi sepasang puncak saintes Mo Shuqian, wajah yang terakhir berubah menjadi kemerahan. Itu, aku minta maaf. Daniel Bastian berkata dengan malu, dan dengan cepat melepaskan tangannya, tetapi sebelum dia melepaskannya, dia tanpa sadar mencubitnya. Sangat lembut dan sangat elastis. Mo Shuqian dicubit oleh Daniel Bastian dan hampir berteriak, wajahnya memerah dan ekspresinya penuh rasa malu. Daniel Bastian terlihat sangat tidak wajar, lalu berjalan menuju gerbang batu. Berjalan ke gerbang batu ini, ada koridor besar di dalamnya, yang panjangnya ratusan meter, dan sulit untuk melihat ujungnya secara sekilas. Raksasa batu berdiri di kedua sisi koridor, memegang kapak panjang besar di tangan mereka, seperti prajurit penjaga. Melihat raksasa batu ini, Daniel Bastian memiliki perasaan yang tidak dapat dijelaskan, seolah-olah raksasa batu ini hidup. Hati-hati, ada hal-hal aneh di sini. Daniel Bastian membuka mulutnya dan berjalan menuju ke dalam langkah demi langkah. Mendengus. Pada saat ini, pria berbaju hitam dengan topeng emas mendengus dingin mendengar kata-kata Daniel Bastian dan berjalan lurus ke dalam. Hanya saja pria itu baru saja berjalan lebih dari 10 meter ke dalam koridor, ketika tiba-tiba raksasa batu di kedua sisi koridor tampak hidup, mengayunkan kapak panjang di tangannya, dan menebas pria berbaju hitam itu dengan panik. Kapak ini mengandung kekuatan yang sangat mengerikan, seolah ingin membelah kehampaan. Segera, wajah pria itu berubah, dan dia mengelak dengan cepat, tetapi deretan raksasa batu semuanya menjadi hidup, dan kapak panjang di tangannya menebas pria berbaju hitam itu, membuatnya tidak punya kesempatan untuk menghindar. Aku menyuruhmu berpura-pura agresif, tapi kau kacau. Daniel Bastian mencibir saat melihat pemandangan ini. Boom! Pada saat ini, kemarahan melintas di mata pria bertopeng emas itu. Aliran ki sejati yang mengerikan meletus dari tubuhnya, membentuk perisai ki sejati yang melindungi tubuh, memblokir semua kapak panjang yang jatuh, dan bergegas maju. Namun, lubang kecil muncul di dinding di kedua sisi lorong, dan gumpalan asap hitam keluar, dengan cepat memenuhi lorong. Hati-hati, itu asap beracun. Daniel Bastian dan Tang Shengyi berteriak serempak. Ambil ramuan ini pil detoksifikasi, bisa menahan asap beracun. Tang Shengyi mengeluarkan beberapa pil hitam dan meminumnya sendiri. Aku tidak membutuhkannya, kamu bisa menerimanya. Kata Daniel Bastian sambil menatap Mo Shuqian, yang menelan pil. Nona Tang, bisakah Anda memberi saya beberapa pil lagi? Mo Shuqian melirik ke 4 pria berbaju hitam dan kemudian ke Tang Shengyi. Tang Shengyi menatap Daniel Bastian, yang mengangguk. Kemudian Tang Shengyi mengeluarkan beberapa pil dan menyerahkannya kepada Mo Shuqian, dan dia menyerahkannya kepada 4 pria berbaju hitam. Tidak butuh. Keempat orang ini mengatakan sesuatu dengan acuh tak acuh, dan bergegas maju, dan pada saat yang sama, aliran energi sejati meletus dari tubuh mereka, untuk memblokir serbuan asap beracun. Aku tidak tahu apa yang baik atau buruk. Tang Shengyi mendengus dingin. Jangan khawatir, mereka akan langsung merasakan akibatnya. Daniel Bastian tersenyum ringan. Asap beracun hitam dengan cepat memenuhi koridor, dan pria bertopeng serta 4 orang di belakang semuanya ingin menggunakan pelindung tubuh ki ini untuk memblokir serangan asap beracun. Pada akhirnya,
Mereka tidak menyangka asap beracun itu begitu kuat sehingga benar-benar menyerang ki mereka yang sebenarnya. Dalam sekejap, kulit mereka berlima berangsur-angsur berubah menjadi hitam, dan aura mereka menjadi lemah. Tidak baik. Melihat ini, Mo Shuqian bergegas mendekat, menghindari kapak panjang raksasa batu itu, dan bergegas menuju orang-orang itu. Minum pil ini cepat. Memberi 5 orang ini beberapa pil detoksifikasi dari Tang Shengyi, dan mereka meminum pil itu satu demi satu, merasa bahwa racun di tubuh mereka mulai berkurang. Bum bum bum. Pada saat ini, terdengar ledakan gemuruh, dan raksasa batu ini bergerak satu demi satu, semuanya mengacungkan kapak panjang dan menyerang Daniel Bastian dan yang lainnya. Cepat! Mata Daniel Bastian menyipit. Dia menggunakan 9 bintang untuk mengejar bulan, dan bergegas maju, menghindari serangan para raksasa batu itu, dan Tang Shengyi mengikuti dari belakang. Berjalan. Pria bertopeng emas pulih, menggeram, dan bergegas menuju ujung koridor bersama Mo Shuqian. Setengah menit kemudian, ke-8 Daniel Bastian tiba di ujung terowongan, dan raksasa batu ini tidak menyerang lagi, dan semuanya kembali ke posisi semula. Ada ratusan raksasa batu di koridor sepanjang ratusan meter ini, mengayunkan kapak panjang mereka dan memotong. Jika kekuatan tingkat energi kuat biasa memasuki tempat ini, mereka mungkin tidak dapat melewatinya sama sekali. Daniel Bastian dapat melewati terowongan ini karena bintang 9-nya mengejar bulan dan kekuatannya sendiri, sementara Mo Shuqian dipimpin oleh pria bertopeng emas. Orang-orang lainnya secara alami melewati terowongan ini karena tubuh perlindungan ki yang kuat dari keadaan kondensasi, tetapi jika mereka tidak memiliki pil detoksifikasi Tang Shengyi, saya khawatir mereka tidak akan dapat melewatinya. Bab 483 Pertempuran Sengit. Makam ini benar-benar tidak sederhana. Melewati koridor ini, Daniel Bastian menghela nafas lega, matanya berbinar. Di ujung terowongan ada pintu batu kecil. Pria bertopeng emas membanting pintu batu itu dengan telapak tangan, lalu semua orang mengelak untuk mencegah panah tajam itu muncul lagi. Tapi kali ini, tidak ada panah tajam yang muncul. Di dalam gerbang batu itu ada sebuah istana besar. Ada 8 sosok berbaju besi emas yang berdiri di istana. 8 orang ini memegang pisau emas panjang di tangan mereka. Mereka agung, tetapi mereka tidak memiliki nafas kehidupan. Ada banyak kotak di sampingnya, dan tepat di depan istana, sekuntum bunga teratai emas bersinar terang, memancarkan aura suci yang tiada tara, dan mengandung energi besar yang sangat kuat. Lotus suci emas. Melihat bunga teratai emas, pria berkepala dengan topeng emas memancarkan sinar cahaya di matanya, dan keluar dari tubuhnya. Bum bum bum. Segera setelah pria bertopeng itu bergegas mendekat, 8 sosok berbaju zirah emas merasakan seseorang mengganggu lagi, hidup kembali, dan menyerang pria itu dengan pisau panjang di tangan mereka. Bang bang bang. Pria bertopeng emas itu sangat kuat sehingga dia menahan semua serangan dari 8 orang ini. Apakah orang-orang ini mati atau hidup? Tang Shengyi memandang ke 8 orang itu dengan rasa ingin tahu di matanya. Mereka seharusnya bukan manusia, tetapi sekelompok organ yang dibuat khusus, yang dipasang di sini, dan secara otomatis akan menyerang jika orang luar menyerbu. Mata tembus pandang Daniel Bastian memindai tubuh 8 orang itu, dan matanya bersinar terang. Pria organ, apakah itu terkait dengan keluarga duanmu dari keluarga organ? Ekspresi terkejut melintas di mata Tang Shengyi. Keluarga institusi. Kata-kata Tang Shengyi, mata Daniel Bastian sedikit menyipit. Boom! Raungan keras terdengar, dan tubuh kedua makhluk yang mengenakan baju besi emas itu langsung terlempar. Orang-orang dalam baju besi emas ini menakutkan, masing-masing dari mereka memiliki kekuatan yang sebanding dengan alam kondensasi ki, tetapi karena mereka bukan orang sungguhan, mereka tidak memiliki kesadaran dan pikiran manusia. Jadi mereka hanya dapat mengandalkan insting untuk serangan, efektivitas pertempuran sangat berkurang. Segera setelah itu, 4 pria berbaju hitam lainnya bergegas dan mulai berkelahi satu demi satu. Pada saat ini, Daniel Bastian bergegas menuju kotak di samping, membukanya, dan segera menunjukkan ekspresi takjub. Ini penuh dengan semua jenis batu giok antik, dan yang paling penting adalah kotak lainnya semuanya berisi batu roh.
Sial, keberuntungan sangat bagus. Mata Daniel Bastian bersinar karena kegembiraan, dia tidak pernah menyangka akan melihat begitu banyak batu roh di sini. Bang bang bang. Pada saat ini, tubuh dari 8 sosok baju besi emas semuanya diledakkan, dan pria bertopeng emas itu bergegas menuju teratai emas. Teratai emas di depannya, pria itu terlihat sangat bersemangat, mengambilnya dengan hati-hati, mengeluarkan sebuah kotak dan mengemasnya. Bunuh dia! Segera, mata pria itu menyapu ke arah Daniel Bastian yang sedang melihat tumpukan batu roh di kejauhan, dan niat membunuh muncul di matanya. Warna kulit Daniel Bastian, Tang Shengyi dan Mo Shuqian berubah. Tuanku! Mata Mo Shuqian menyipit, dan wajahnya sedikit jelek. Desir! Dalam sekejap, keempat pria berbaju hitam semuanya meledak dengan kekuatan Ki Condensation Realm dan bergerak menuju Daniel Bastian, menyapu dengan kekuatan yang menakutkan. Aku mengandalkannya. Melihat keempat orang ini menyerang, ekspresi Daniel Bastian berubah. Berurusan dengan salah satu dari 4 orang ini, apalagi 4 alam kondensasi Ki yang kuat. Boom! Pada saat ini, tubuh Tang Shengyi berada di depan Daniel Bastian, dan dia membanting telapak tangannya, energi sejati yang menakutkan meledak, dan segera meledak bersama dengan kekuatan keempat orang itu, dan gelombang energi yang menakutkan dilepaskan. Kedua belah pihak terkejut dan mundur lagi dan lagi. Tang Shengyi mundur 7 atau 8 langkah berturut-turut, wajahnya pucat. Daniel Bastian bahkan lebih terpengaruh setelah energi ini, dan tubuhnya mundur lagi dan lagi. Itu masih master dari alam kondensasi Ki, mari kita bunuh bersama. Pria bertopeng emas itu berteriak dengan niat membunuh yang dingin di matanya. Segera, keempat orang ini bergegas lagi, dan energi sejati yang menakutkan meledak. Suara mendesing. Tang Shengyi melambaikan satu tangan, dan satu demi satu senjata tersembunyi ditembakkan ke arah keempat orang itu seperti hujan badai, dan keempat orang itu dengan cepat mengerahkan energi sejati mereka untuk memblokir semua senjata tersembunyi ini. Kemudian sebuah bola hitam muncul di tangan Tang Shengyi dan keluar. Boom! Hitam itu meledak, dan kabut hitam pekat menyebar, menyelimuti keempat orang itu. Seketika keempat orang itu gemetar dan berlutut di tanah. Semuanya jatuh ke tanah. Keempat master dalam kondisi kondensat jatuh begitu saja ke tanah tanpa nafas. Sial, sangat mengagumkan. Daniel Bastian tampak tercengang saat melihat Tang Shengyi langsung membunuh 4 master alam kondensasi Ki dengan satu bola. Pergi. Tang Shengyi mengatakan sesuatu kepada Daniel Bastian. Mengapa kamu ingin pergi? Kamu hanya mengambil satu lagi dari benda itu dan meracuni orang itu sampai mati. Daniel Bastian memandang Tang Shengyi dan berkata tanpa sadar. Menurutmu hal itu sangat bagus, itu adalah kartu hall pertahanan diriku, hanya ada satu. Tang Shengyi cemberut. Aku akan pergi, jangan beritahu aku sebelumnya. Daniel Bastian berpikir diam-diam, berbalik dan bergegas keluar, bahkan tidak mengambil batu roh. Pria bertopeng emas itu sangat kuat, mungkin lebih kuat dari 4 orang tadi. Jika lawan bergerak, dia sama sekali bukan lawan. Bahkan jika dia menggunakan segel 9 naga, dia mungkin tidak bisa membunuh lawan. Ingin melarikan diri? Itu mendengus dingin, menggerakkan tubuhnya, dan berdiri di depan Daniel Bastian dan Tang Shengyi seperti kilat, melambaikan satu tangan, dan Zenki yang agung berubah menjadi gelombang dan menyapu ke arah mereka. Daniel Bastian dan Tang Shengyi merasakan perasaan tercekik yang kuat mengalir ke wajah mereka, seolah-olah mereka berada di lautan, dan gelombang energi sejati akan memusnahkan mereka sepenuhnya. PFFT. PFFT. Keduanya menyemburkan seteguk darah, dan mereka mundur lagi dan lagi, wajah mereka pucat. Bertopeng emas itu menakutkan, dia melukai 2 orang dengan satu pukulan, dan kekuatannya tidak lebih buruk dari Yan Luo. Tuanku, jangan, sekarang Shenglian ada di tangan, tidak ada gunanya membunuh mereka. Mo Shuqian menatap pria itu dan berkata dengan cepat. Sejak mereka datang ke sini, mereka ditakdirkan untuk mati. Pria itu berkata dengan acuh tak acuh, menatap keduanya dengan kilatan niat membunuh di matanya, menggerakkan tubuhnya, dan membanting telapak tangan lainnya.
Hal terpenting di telapak tangan ini adalah menyerang Tang Shengyi. Jelas, pihak lain juga tahu bahwa Tang Shengyi adalah yang terkuat, dan dia harus menyingkirkannya terlebih dahulu. Serangan telapak tangan yang mengerikan datang, dan paksaan yang menakutkan menyelimuti Tang Shengyi, membuat wajahnya terlihat sangat bermartabat.